Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andes Asrun Lio, M.Hum, PhD. Yang kami hormati Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Abdul Halim Muharram MPD. Yang kami hormati Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Arfiani Babai. Yang kami hormati Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Baharudin. Yang kami hormati narasumber pelatihan kolaborasi Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sultra dan Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Hairil MPD dan Bapak Jamil Ade MPD. Bapak Ibu pengurus wilayah dan pengurus daerah IGI Provinsi Sultra dan IGI Provinsi Sulsel, serta Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat hadir di room meeting ini secara virtual guna mengikuti kegiatan pembukaan pelatihan menulis berita dan launching website IGI Provinsi Sulawesi Selatan kerjasama IGI Provinsi Sulawesi Tenggara dan IGI Provinsi Sulawesi Selatan Minggu 30 Januari 2022. Saya Sulfajrian Indah selaku Master of Ceremony yang akan memandu kegiatan pembukaan ini sampai dengan selesai. Adapun susunan acara kegiatan pembukaan pelatihan menulis berita dan launching website IGI Provinsi Sulawesi Selatan kerjasama IGI Sultra dan IGI Sulsel hari ini diawali dengan pembukaan. Marilah kita membuka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melangkah ke acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan
Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Rahman. Kepada Bapak Abdul Rahman, disilakan. Baik, cek audio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan izinkan saya untuk memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada siang hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara pelatihan menulis berita dan launching website IGI Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan kolaborasi pengurus wilayah IGI Provinsi Sulawesi Tenggara dan pengurus wilayah IGI Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridai, yang membawa barakah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi kerja yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, pertautkan tali kasih di antara kami, pengurus wilayah IGI Sulawesi Tenggara dan pengurus wilayah IGI Sulawesi Selatan, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, sharing and growing together, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita melangkah ke acara keempat, laporan penyelenggara kegiatan oleh Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Ibu Arfiani Babai dipersilahkan. Halo, tes audio. Iya, sudah terdengar Ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya sehat selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat PLT Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Abdul Halim Muharram MTD. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Asrun Lio MPhum PhD. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah. Yang saya hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajarannya. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus IGI Wilayah Sulawesi Selatan. Yang saya hormati rekan-rekan ketua daerah se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara beserta seluruh peserta pelatihan yang hadir di kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena dengan izin dan perkenannya lah semata pada hari ini kita bisa bersama-sama di dalam room ini, bisa bertemu lagi meski melalui virtual. Kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili rekan-rekan pengurus dari dua wilayah yang bekerja sama untuk melaporkan penyelenggaraan kegiatan pelatihan menulis berita kolaborasi antara Ikatan Guru Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung selama 3 hari, mulai hari ini Ahad 30 Januari 2022 sampai dengan Selasa 1 Januari 2022. Kegiatan pelatihan ini juga akan dirangkaikan dengan peluncuran website wilayah Sulawesi Selatan dengan harapan nanti akan diikuti oleh masing-masing daerah di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Peserta pelatihan ini terdiri dari pengurus dan anggota Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk melatih kemampuan menulis berita kepada pengurus dan anggota Ikatan Guru Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, dengan harapan semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh wilayah maupun daerah terdokumentasi dengan rapi sehingga saat dibutuhkan sangat mudah ditemukan jejak digitalnya. Para peserta pelatihan akan dibekali trik menulis trik news yang mengandung unsur what, where, when, why, dan who dan how. Yang kami sangat berharap setelah mendapatkan materi trik dan tips ini,
teman-teman pengurus IGI wilayah maupun pengurus IGI di daerah bisa menulis dan mempublikasikan kegiatannya di daerah masing-masing. Selanjutnya, kami sangat berharap kerjasama ini tidak terbatas pada kegiatan ini saja, tetapi bisa berlanjut pada event-event berikutnya yang tentunya akan kita rancang dan disepakati pada wilayah kita masing-masing, kemudian nanti dibicarakan bersama untuk melahirkan kesepakatan kerja pada dua wilayah yang kami pimpin. Semoga langkah awal ini akan menjadi jalan untuk membuka kerjasama kita ke depan, bukan hanya pada IGI wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, tapi juga pada IGI di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini juga izinkan saya mewakili teman-teman pengurus mengucapkan terima kasih kepada Kepala FMP Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara yang telah mendukung dan bersedia hadir pada kegiatan kami di siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, rekan-rekan pengurus dan anggota, serta semua peserta pelatihan yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah bekerja di balik layar. Terima kasih atas kerja cerdasnya dan kolaborasi yang begitu baik hingga kegiatan kita hari ini bisa terlaksana. Kami bukan siapa-siapa tanpa dukungan dari teman-teman semua yang berada di balik layar. Di sana berkumpullah para IGIR sejati yang sudah bekerja dengan penuh keikhlasan demi kemajuan organisasi dan pendidikan di Indonesia dan dunia. Bagi teman-teman peserta pelatihan, selamat mengikuti pelatihan ini. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat memajukan organisasi tercinta kita, Ikatan Guru Indonesia, demi kemajuan pendidikan di Indonesia tentunya, sinergi IGI untuk Indonesia. Sekian dari saya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi laporan penyelenggaraan kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Arfiani Babai selaku Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Baik hadirin yang berbahagia, kita melangkah ke acara selanjutnya, penandatanganan naskah kerjasama Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Naskah sudah berada di hadapan Bapak Ketua IGI Sultra dan Ibu Ketua IGI Sulawesi Selatan. Disilahkan kepada Ketua Wilayah IGI Sultra dan IGI Sulawesi Selatan menandatangani naskah kerjasama tersebut. Iya. Mohon diperlihatkan ke kamera Bapak biar bisa diambil dokumen secara virtual. Mudah-mudahan ini tampak ya. Bisa. Agak maju ke depan sedikit lagi Bapak Ketua Wilayah Sulawesi Tenggara. Bisa kelihatan? Iya, oke. Ibu Ketua Wilayah Bapak Ketua Wilayah Sultra tidak kelihatan lagi. Iya, agak ini ya. Kalau Ibu Kepil udah. Bisa kelihatan. Oke, sudah bisa Bapak. Sebentar kami spotlight for everyone. Mungkin bisa dapat dua-duanya. Bu
Arfiani sudah ya. Sebentar, Baharudin. Oke. Udah bisa kelihatan dua-duanya, diangkat tinggi lagi Pak Bahar. Oke, saya ambil Pak Bahar bagian atas lagi Pak, dikit lagi ke atas. Iya, Ibu Arfiani mohon maaf blur. Baik, 1, 2, 3. Ini agak kabur dikit. Ini hilangkan backgroundnya ya? Mungkin kalau dihilangkan backgroundnya bisa lebih clear. Saya tetap background dulu kalau gitu ya. Ya. Oke. Ya, seperti ini bisa ya. Ya, oke. Jelas Pak. Silahkan Ibu Ketua. Oke. Pak Ketua silahkan di ke tengah sedikit Pak. Pak Ketua Wilayah di tengah lagi sedikit. Oke, 1, 2, tahan. Oke, saya sudah ambil dokumen. Silakan Bapak Ketua dan Ibu Ketua ditandatangani. Sudah? Oke. Baik, terima kasih. Demikian tadi penandatanganan naskah kerjasama Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita melangkah ke acara berikutnya, penyerahan secara virtual akses website Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan oleh Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pengurus IGI Provinsi Sulsel. Disilahkan Pak Ketua Wilayah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum penyerahan barangkali perlu kami jelaskan bahwa dalam naskah kerjasama kami menyepakati terkait dengan pengembangan website IGI Sulawesi Selatan dan olehnya itu izinkan kami pada saat ini secara virtual barangkali kami akan mengirim secara resmi akun website akses administrator dan beberapa meskipun ini secara virtual dan menimbang keamanan data, maka password tersebut, file tersebut kami kirimkan dalam bentuk terpassword juga. Nanti kami akan kirimkan melalui kontak langsung ke mohon izin ke Bu Ketua aja ya, atau ke administratornya gimana nih Bu Ketua? Boleh langsung ke saya, diteruskan ke administratornya. Baik. Nanti saya share screen layar chat saya ya ke Ibu Ketua. Mohon izin ini sebentar. Belum bisa tampil ya layar. Ya, belum Pak. Ini seperti ada masalah ya, tampilan desktop saya tidak bisa ngambil. Iya, bisa dibantu barangkali Bu Ketua, nanti saya kirim aja, ada masalah ini saat share screen,
sepertinya nggak bisa muncul di layar. Masuk. Oke, wait. Oke, filenya sudah terkirim dalam bentuk zip dan zipnya filenya juga terpassword ya. Bu Ketua, bisa di share screen barangkali kalau bisa share layar di sana, itu saya kirim via WhatsApp. Bisa share screen bukti bahwa udah terkirim filenya ya. Akses nama filenya, akses website. Oh ini, ya ternyata bisa di sini udah bisa tampil. Saya bisa share screen ini. Ada satu file akses website IGI Sulawesi Selatan. Bu Ketua udah bisa lihat ya, teman-teman. Barangkali ini bisa di screenshot bukti pengiriman akses website IGI Sulawesi Selatan. Oke, sudah di screenshot Pak. Oke, baik. Demikian tadi penyerahan secara virtual akses website IGI Provinsi Sulawesi Selatan oleh Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia yang diwakili oleh Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Baharudin. Kepada Pak Baharudin disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, yang kami hormati Ketua IGI Sulawesi Selatan, yang kami hormati ketua-ketua daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati ketua daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan rekan-rekan anggota Ikatan Guru Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan yang kami banggakan, yang turut ikut menjadi peserta kegiatan pelatihan menulis berita dan launching website IGI Sulsel Minggu 30 Januari 2022. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangkaian aktivitas yang mulia ini, insya Allah melalui forum virtual siang hari ini kita mencoba membangun semangat belajar yang luar biasa di tengah rekan-rekan lain barangkali menghabiskan waktu libur, tapi investasi waktu yang sedemikian besar dan semangat yang luar biasa kita bangun sehingga kita masih bisa menyempatkan diri di siang hari ini untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan pembukaan pelatihan menulis kolaborasi IGI Sulawesi Tenggara dan IGI Sulawesi Selatan. Bapak Kepala Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ketua Umum, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini. Meskipun tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua IGI Sulawesi Selatan, barangkali ruh daripada kegiatan ini adalah semangat berbagi,
dan semangat kolaborasi, karena dengan semangat berbagi dan kolaborasilah kemudian kita berharap perbaikan pendidikan dengan semangat mendorong perubahan dan semangat sharing and growing together, tumbuh dan berkembang bersama dengan sinergi Ikatan Guru Indonesia. Insya Allah perbaikan pendidikan terus menggema dengan dorongan niat tulus, dedikasi tinggi untuk perbaikan pendidikan. Dengan ini kita semua berharap tentunya pelatihan ini bisa melahirkan solusi daripada permasalahan umum, terutama di keterampilan jurnalistik. Kita melihat begitu banyak website sekolah, bahkan website pemerintahan telah rilis resmi dengan desain yang bagus dan bahkan dengan pendanaan yang tidak sedikit. Tetapi jarang kita mendapati berita ataupun artikel ataupun informasi umum terkait website, terkait kegiatan formal yang harusnya terpublikasi secara rutin. Itu kemudian kita mendapati dari hari ke hari, bulan ke bulan, jarang beritanya tidak begitu terupdate. Menyadari kondisi ini, Bapak Ibu, peserta yang kami hormati, IGI Sultra, dalam semangat mendorong kebaruan, mendorong perubahan, dan membantu guru-guru Indonesia untuk cakap dalam hal literasi, lebih spesifik dalam keterampilan menulis berita. Siang hari ini, IGI Sultra bekerja sama dengan IGI Sulawesi Selatan, berharap bisa menjadi role model untuk mengembangkan kemampuan jurnalistik guru yang pada akhirnya nanti menghasilkan kecakapan khusus dalam hal menulis berita guna memaksimalkan fungsi publikasi website sekolah, tempat di mana Bapak Ibu bertugas, atau bahkan lebih baik lagi bisa memberikan layanan-layanan lebih yang insya Allah melalui penjajakan awal kerjasama ini juga kami berharap untuk kedepannya kita terus mengembangkan bidang-bidang kerjasama yang lebih luas lagi secara intensif, tentu mengacu pada kebutuhan apa yang diharapkan terhadap peningkatan kompetensi guru di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, dan pada seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam sesi sambutan ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara, dan mohon izin kepada Kepala Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus kami minta kesediaan Bapak nanti di sesi penyampaian sambutan dengan hormat kami sekalian meminta kesediaan Bapak untuk membuka kegiatan ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia yang diwakili oleh Bapak Baharudin selaku Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Kata sambutan kedua disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah. Kepada Bapak Danang Hidayatullah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya calonkan tim saya untuk Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Sulawesi Tenggara yang saya hormati
PMP Sulawesi Selatan yang saya hormati baik di Sutra, baik di Sulsel, dan seluruh jajaran pengurus di Sutra, di Sulsel, dan juga teman-teman daerah, daerah dan wilayah yang hadir di kegiatan hari ini. Mohon izin karena saya bersamaan tepatan waktunya dengan kegiatan haul 1 tahun saya bisa terlalu banyak. Saya ingin menyampaikan semangat kita mulai memiliki Sutra sosial adalah semangat kolaborasi, semangat sinergi, bagaimana bisa saling berbagi dan bersama dalam kegiatan apa. Kegiatan hari ini pelatihan bis dan juga launching website ini sangat saya apresiasi sebagai bagian dari proses perkembangan, kemajuan dan perubahan yang ada. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat dan terus lagi proses bahwa tentu proses akan membuahkan hasil dari apa yang kita niatkan. Insya Allah niat sudah diawali dengan yang baik, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Terus berkolaborasi, terus sinergi yang wilayah dan wilayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia kepada Bapak Danang Hidayatullah diucapkan banyak terima kasih. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Bapak Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dan sekaligus melaunching website Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Haji Abdul Halim Muharram MPD, kami persilakan. Halo, Bu Arfi gimana? Pak, mungkin bisa dimajukan karena beliau sampai saat ini belum bisa join. Dari tadi sudah berusaha karena aplikasi Teams-nya tidak terinstal di handphone beliau. Ya, baik, karena satu dan lain hal Bapak Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan belum bisa bergabung bersama kita, maka kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan menulis berita kerjasama Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Andes Asrun Leo MHum PhD, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bersama dalam kegiatan secara virtual pelatihan menulis berita dan juga launching website IG Sulsel. Salawat dan salam kita tujukan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin. Amin.
Yang saya hormati Ketua IGI Pusat, ya, Bapak Danang Hidayatullah, yang kelihatannya sibuk pada hari ini dalam rangka haul. Yang saya hormati ya Kepala LPMP Sulawesi Selatan, ya, tentu Ketua IGI Sulsel dan Ketua IGI Sultra bersama seluruh jajaran IGI yang mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Kegiatan pelatihan menulis berita yang dilaksanakan dan juga dirangkaikan dengan kegiatan launching website IGI Sulsel. Ini adalah kegiatan kolaborasi antara IGI Sultra dan IGI Sulsel. Saya kira ini kegiatan yang patut kita apresiasi karena kegiatan pelatihan menulis berita ini mendekati dengan Hari Pers, ya, Hari Pers Nasional, di mana kita semua akan merayakan Hari Pers Nasional ini dengan berbagai kegiatan, dan meskipun ini tidak ditandai dengan kegiatan, tidak ada logo HPN, tetapi apa yang dilaksanakan oleh IGI Sulsel dan IGI Sultra pada hari ini adalah kegiatan saya kira yang mengarah kepada bagaimana kita menyukseskan atau mendukung kegiatan-kegiatan Hari Pers Nasional yang akan dilaksanakan pada puncak acaranya itu 9 Februari 2022. Ya. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada panitia yang telah menggagas acara ini, dan yang terpenting adalah bagaimana berita-berita tentang satuan pendidikan itu selalu terupdate. Update kita tidak perlu masuk dalam koran yang berbayar, ya, tetapi kita update dalam website satuan pendidikan atau website IGI, kalau ada website IGI yang bisa merangkum semua satuan-satuan pendidikan. Jadi di pelatihan ini sangat mendukung saya kira kegiatan-kegiatan pada satuan pendidikan, khususnya mengangkat, ya, inovasi-inovasi atau hal-hal apa yang positif, ya, yang perlu di-sharing kepada publik atau di-sharing kepada lembaga-lembaga yang lain, ya. Karena kekuatan-kekuatan satu sekolah itu ada saja di mana saja satuan pendidikan itu berada, yang mungkin lebih unggul dari sekolah-sekolah yang lain. Sekolah-sekolah di kota tidak menjamin bahwa sekolah-sekolah di daerah perkotaan itu lebih unggul daripada sekolah-sekolah yang ada di pinggiran atau di pedesaan. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan dia wajib menyampaikan inovasi-inovasi lewat berita itu. Sehingga keterampilan menulis berita ini menjadi sangat penting untuk kita kuasai agar kita bisa membagi hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik itu kepada halayak, ya. Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IGI, ya, maupun organisasi-organisasi tenaga kependidikan lainnya, karena ini adalah salah satu upaya kita yang harus kita lakukan agar kegiatan-kegiatan yang mengangkat atau mengembangkan profesi keguruan ini menjadi sesuatu yang bisa lebih baik lagi pada hari-hari ke depan, ya. Untuk itu selamat melaksanakan pelatihan ini, dan juga selamat kepada IGI Sulsel yang hari ini tentu akan melaunching websitenya, ya, yang atas kerjasama dengan IGI Sulawesi Tenggara. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan menulis berita dan juga dirangkaikan dengan launching website IGI Sulawesi Selatan pada hari ini, hari Ahad, saya nyatakan dibuka dengan resmi atau mulai dilaksanakan. Terima kasih.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kata sambutan sekaligus membuka secara resmi pelatihan menulis berita kerjasama IGI Sultra dan IGI Sulawesi Selatan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Bapak Dr. Andes Asrun Lio, MPhum PhD, kami ucapkan terima kasih. Dengan ini, maka kegiatan pembukaan pelatihan menulis berita telah resmi dibuka, mengakhiri serangkaian kegiatan pembukaan pada hari ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirnya kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan bagi peserta. Selanjutnya kegiatan akan saya serahkan kepada moderator untuk memandu penyampaian materi pertama pelatihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih rekan-rekan IGI Sulsel, IGI daerah yang hadir ya, baik di Sulsel maupun di Sultra. Barangkali selanjutnya bisa diambil alih meetingnya untuk kegiatan ini bisa dipandu semua moderator. Pak Hairil barangkali sudah siap ya Pak pemateri kita. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapkan dulu moderatornya ya, Pak Hairil ya. Nanti Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan, selanjutnya kegiatan akan saya alihkan ke Bapak Moderator, Bapak Abdul Rahman, yang akan memandu jalannya kegiatan pemaparan materi dan sesi diskusi untuk materi pertama yang akan diantarkan nanti oleh Bapak Hairil MPD. Ke Bapak Abdul Rahman, saya silakan. Pak Abdul Rahman. Ya,
Oke, Pak Abdul Rahman, silahkan memandu jalannya kegiatan pemaparan materi hari pertama yang akan disampaikan oleh Pak Hairil. Mungkin untuk CV-nya Pak Abdul Rahman sudah lebih banyak mengetahui terkait beliau dan apa materi pertama kita. Namun sebelumnya Pak Abdul Rahman mohon dipandu untuk launching website Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Ini nanti akan dilakukan oleh Ibu Ketua Wilayah ID Sulsel Ibu Artiani Babai. Silakan Pak Abdul Rahman. Baik, terima kasih. Website karena mungkin suara saya lagi jadi suara kayaknya. Halo, bisa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini Ahad 30 Januari 2022 tepat pukul 15.18 WIB, website IG Sulsel kita buka bersama saya screen perlihatkan seperti di kita wajah tampilan dari website. Tertampil? Sudah? Sarah? Sudah? Oke. Jadi ini tampilannya ada ini kegiatan hari ini sudah dimulai. Kita pindah dari kegiatan kesehatan ini gaya berita. Kasih.
Oke, saya stop screen. Dan menurut terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menambahkan. Saya mohon maaf kepada peserta, mungkin video agak sulit kan, nah jaringan saya kurang bersahabat, jadi baik. Mungkin ya. Oke, jadi untuk pelatihan jurnalistik kali ini saya hanya memberikan tips-tips praktis saja, karena kalau kita ingin membahas lebih detail satu persatu, ini satu mata kuliah ini untuk kita bisa pelajari dalam 16 kali pertemuan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, sudah kelihatan layarnya? Sudah tampil Bu, Pak. Sudah tampil Pak. Mantap, mantap. Lamanya. Apa sudah kelihatan? Baru foldernya yang muncul.
Enggak. Ya, Pak Hairil, bagaimana? Ya, saya kira Atau bisa kami bantu? Ini filenya bisa dikirim ke saya, supaya bisa di share screen. Oke, Pak, tunggu dulu. Mungkin bisa share screen ini supaya kelihatan apa yang sedang dibahas. Ya, sementara menunggu ini, Pak. Bagaimana, Pak Hairil? Tunggu Pak sebentar, kami jaringannya agak lelet soalnya. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu ya atas ketidaknyamanan ini. Narasumber kita Pak Ibu, saat kami ini mohon sementara ini, bersabar sebentar. ya karena kendala jaringan ya. Iya. Sabar Pak, sabar. Kenapa nggak mau screen-nya nggak muncul Pak? Iya, nggak muncul. Saya lagi post dulu kayaknya. Iya.
Ya, belum, mohon menunggu sebentar. Tunggu, ini ada konfirmasi.
Cek Pak Rahman, Pak Abdul Rahman. Ya Pak. Oh iya. Filenya ada, saya kirim ke WA-nya Pak Rahman. Ya, sudah kelihatan. Sudah Pak, sudah. Ya, kita ke
ke bawah saja Pak, langsung ke bawah biar tidak panjang. Iya. Langsung saja ke bawah Pak, ya slide berikutnya nomor 3. Jadi teman-teman ke atas Pak ya, terlalu jauh Pak. Tidak apa-apa. Oke. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke atas dulu Pak. Ya. Jadi untuk kita belajar soal tulis, saya perlu menjelaskan juga berbagi pemahaman soal klasifikasi media. Jadi media itu ada beberapa ya, ada media cetak atau koran. Koran itu mengandalkan kelengkapan sebuah berita, ya, narasumbernya lengkap, kemudian dikaji secara mendalam dan detail, itu kalau koran. Kalau media online beritanya cukup singkat, tegas, berisi fakta, lalu cepat. Ya. Lalu ada radio, kalau radio hanya mengandalkan suara dan teks. Lalu kalau berita dia mengandalkan visual, gambar berita, dan gambar video. Nah, jurnalis atau reporter atau penulis banyak orang yang tugas untuk mengumpulkan data, lalu menuliskan dalam bentuk berita, lalu dipublikasikan melalui media, bisa cetak, bisa TV dan radio. Oke, lanjut Pak. Oke, terus Pak. Ya, sudah tadi. Ya. Oke, nah ini secara umum berita menurut bahasa itu keterangan mengenai sebuah kejadian atau peristiwa yang sangat hangat dan dilaporkan melalui media, ya. Kemudian berita adalah sebuah kejadian atau peristiwa. Agak cepat saja Pak, silakan saja. Nanti lanjut ke slide berikutnya. Nah ini yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman, perlu kita berdiskusikan ini. Jadi tidak semua bernilai berita, tidak semua. Biasa ada orang bertanya, apakah kalau tidak ada peristiwa kejadian lain, apakah tidak ada berita? Tentu tetap ada berita. Penulis biasanya mengembangkan sebuah kejadian menjadi isu-isu yang lebih hangat, atau dia lanjutkan isu-isu yang sedang berkembang. Nah, yang mana peristiwa itu yang layak dinyatakan sebuah berita, dia harus memenuhi beberapa unsur atau beberapa nilai. Misalnya dia peristiwa itu nyata, ya. Apa itu nyata? Informasi yang didapatkan sesuai fakta, nyata dan cepat. Kemudian cepat artinya dia aktual dan ketepatan waktunya juga sangat cepat. Kadang ada berita yang dimuat kejadiannya sudah lama. Indikasi ya, itu sudah lama. Kalau dalam konteks sebagai news ya, menyangkut kemudian berita menarik, nilainya menarik, yaitu mengandalkan untuk membacanya. Nah, berita kalau saya hanya membagi 2 berita kalau kita mau lebih spesifik. Ya lagi, yaitu hanya berita menarik itu menyuguhkan sebuah peristiwa lain daripada yang lain. Contoh misalnya saya mungkin agak cerita sedikit. Misalnya kalau ada orang digigit anjing mah biasa gitu. Tapi kalau ada orang yang menggigit anjing, nah itu yang kadang orang cari, atau itu biasa mungkin berita menarik. Ya. Atau misalnya ada orang buang selebaran dari udara
pengumuman itu biasa saja. Kalau ada orang buang uang, mungkin banyak orang yang melihat itu. Itu mungkin dua, yaitu berita penting dan berita menarik yang fokus kita nanti untuk menuliskan di dalam website kita. Oke, lanjut Pak Rahman. Nah, nilai berita menarik. Berita menarik ini peristiwanya sangat dekat dengan masyarakat. Terus kita lihat misalnya ada orang main bola, olahraga, kesehatan dan pendidikan. Ini oke, lanjut Pak. Jadi dia sangat dekat dengan masyarakat. Yang kedua, sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak. Contoh misalnya penyakit berbahaya seperti yang sekarang ini, seperti pandemi, sangat berbahaya, masuk ke dalam kategori menarik dan juga sebagai berita penting untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu berita bernilai politik, ya. Orang juga sangat suka membaca yang politik, lalu informasi soal pangan. Ya, ini juga menarik untuk dituliskan karena pasti orang banyak sekali akan membaca tulisan itu. Ketika kita tulis misalnya hari ini misalnya minyak goreng tiba-tiba melambung, kita melihat misalnya meroket harganya, itu pasti banyak orang yang mau membaca. Atau dibuat beritanya bahwa harga minyak goreng harus turun dan disergamkan oleh pemerintah, juga menarik. Hanya berita pangan juga menjadi menarik dan penting untuk dipublikasikan. Oke, lanjut Pak. Selanjutnya, berita menarik juga melibatkan orang-orang terkenal, ya, terkenal seperti tokoh, ya, artis juga. Jadi ini yang kalau kita tulis dan atau kemas dalam sesuai gaya menulis kita, tentu banyak orang akan mau membaca tulisan kita. Oke, lanjut Pak Rahman. Yang kedua, menyangkut berita itu, kami orang jurnalis biasa menyebutnya human interest, atau menyangkut hal-hal yang luar biasa yang bisa menumbuhkan rasa empatik pada kita dan sangat menggugah orang banyak. Biasanya orang menyebutnya dalam cerita human interest, misalnya ada masalah sosial, misalnya soal kemiskinan, ketidakadilan misalnya. Itu juga bernilai menarik untuk dikasihkan kepada masyarakat. Terus Pak. Nah, kemudian berita menarik lainnya ya sangat aktual, ya, atau baru terjadi. Ini yang saya gambar, yang saya perlihatkan, semoga tidak menjadi iklan. Ya, itu misalnya baru kejadian 150 ton sembako tenggelam misalnya, kan baru kejadian. Atau misalnya kayak kemarin di Kalimantan ada peristiwa mobil tronton yang menabrak puluhan mobil misalnya, juga itu berita aktual dan baru terjadi. Apakah kalau ada yang tanya apakah berita lama tidak menjadi berita? Itu menjadi berita kalau itu diangkat dengan isu-isu atau sisi-sisi menarik lainnya. Lanjut Pak Rahman. Nah, kita masuk ke start news. Sesuai dengan tema kita bahwa berita-berita yang kita mau tulis nanti di web kita fokus dulu di start news. Bukan berarti tidak mungkin kita juga bisa menuliskan berita feature news, ya. Start news itu berita langsung, dikemas apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas, lalu akurat, ya. Itu frame-nya. Kalau feature news dia berbeda, tapi dikemas dengan cara bertutur, ya, cara menyampaikan perasaan dan emosi secara bertutur, yang dilengkapi dengan deskripsi yang sangat kuat, sehingga orang membaca seolah-olah melihat peristiwa itu kalau feature news. Tapi kalau start news beritanya cukup simpel, ya. Ada peristiwa langsung,
dikemas apa adanya, maksudnya sesuai dengan fakta, lalu ditulis secara singkat dan lugas. Kemudian yang paling terakhir itu harus akurat. Lanjut Pak Rahmat. Nah, unsur berita secara news, kami mohon teman-teman, karena di sini intinya kalau mau kita menulis berita secara news atau berita-berita ringan yang kejadian sehari-hari, yang pertama dia harus mengandung unsur 5W 1H, ya itu yang paling standar jurnalistik di Indonesia itu masih di situ 5W 1H, yaitu what, ya, apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi ini yang harus kita jelaskan. Misalnya kita pada hari ini, pelatihan ini, apa yang terjadi, yaitu peluncuran website Sulsel misalnya, itu dulu datanya, ada peluncuran website IG Sulsel dulu, lalu web di mana hal itu terjadi, ya, melalui misalnya ruang virtual, atau misalnya di mana tempatnya, misalnya di Kendari sama di Sulsel di Makassar misalnya. Itu harus data itu harus benar-benar dimiliki seorang penulis. Yang kedua, when, kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa terjadi misalnya hari ini Ahad 30 Januari 2022. Lalu unsur siapa ya? Siapa yang terlibat dalam kejadian itu? Misalnya hari ini siapa yang terlibat, yaitu IG Sulsel sama IG Sulawesi Tenggara, termasuk LPMP Sulawesi Selatan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, itu pihak-pihak yang terlibat di situ. Lalu ada unsur why, kenapa hal itu terjadi? Nah, kenapa dilakukan pelatihan itu? Pelatihan ini misalnya dilakukan misalnya untuk membumikan literasi dan lain-lain. Di situ dilihat kreativitasnya seorang penulis untuk men-stressing unsur mengapanya pada sebuah berita. Nah, unsur mengapa ini yang paling penting yang harus digarap oleh kita nanti kalau mau menulis website. Lalu yang kelima, selanjutnya adalah unsur bagaimana peristiwa itu terjadi. Untuk hukumnya, bagaimana peristiwa terjadi? Peristiwa terjadi harus diurut, ditulis secara runut. Ya. Jadi kalau nanti mudah-mudahan kita semua, teman-teman semua fight untuk mengolah website ini akan luar biasa. Karena kalau 24 kabupaten kota setiap hari mengirim berita misalnya, maka websitenya akan ramai. Seperti itu ya. Lalu misalnya ini saya tambahan untuk di perkembangan jurnalistik ya, yang standar tadi 5W1H. Kalau saya sudah perkembangan itu kita pelajari lagi di kampus, ada namanya impact. Impact ini adalah dampak dari berita itu. Jadi setelah kita membuat berita, seorang jurnalis, seorang penulis harus mempertimbangkan apa dampak tulisan yang kita buat. Ya, kita harus betul-betul memperhatikan. Misalnya kasus yang melibatkan anak, ya, dampaknya terhadap keluarganya bagaimana. Kasus yang melibatkan perempuan misalnya, itu harus diperhatikan dampaknya dengan cara misalnya kalau kasusnya kasus anak misalnya bermasalah dengan hukum, maka anak itu tidak boleh ditulis identitas lengkap, fotonya tidak boleh dipublis, alamat rumahnya tidak boleh ditulis, itu harus dilindungi oleh si penulis. Begitu pun dengan perempuan, kalau dia berkasus hukum, mereka juga harus dilindungi dengan cara begitu, identitasnya tidak boleh ditulis lengkap, alamat rumahnya tidak boleh, lalu wajahnya kalau harus dipasang di media, dia harus di-blur wajahnya supaya orang-orang tidak mengenalinya. Lalu ada unsur 3W, ini yang 5 tahun terakhir yang dikembangkan oleh kelompok Kompas Gramedia waktu masih saya bekerja di Tribun, yaitu 3W. W pertama itu what should I do? Ya, di berita itu dimasukkan unsur what should I do. Artinya apa yang saya lakukan? Unsur ini ketika dimasukkan di berita, pembaca tahu tulisan itu akan mengantar pembaca apa yang dia lakukan. Contoh misalnya ketika terjadi kenaikan harga minyak goreng misalnya, penulis harus menulis minyak goreng ini harganya berapa, di situ harganya berapa, supaya
ketika ibu-ibu rumah tangga mau pergi belanja, dia sudah menyiapkan uang, yaitu masuk unsur kategori food supply itu. Itu W1-nya. Lalu W2-nya ada namanya what does it mean? Apa maknanya? Nah, what does it mean ini biasanya kita kembangkan di dalam berita-berita politik, ya, berita-berita politik, isu-isu perkotaan, yaitu bahwa setiap berita diberi makna, ya, diberi makna. Contoh misalnya ketika pemerintah, misalnya gubernur bersama DPRD provinsi misalnya mengotok APBD-nya, maka jurnalis harus memberikan apa makna dari ketoknya APBD itu harus dimasukkan itu, unsur-unsur itu. Lalu yang ketiga, W3-nya yaitu what happening, apa yang terjadi. Nah, pada konsep ini harus dijelaskan betul-betul apa yang terjadi. Kadang ada peristiwa nampak di luar, hanya nampak saja di luar, tapi kita tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Itulah tugasnya seorang wartawan atau seorang penulis untuk menggarap itu. Jadi saya kira itu untuk 5W, tapi kita hanya fokus di 5W satu hanya, supaya kita lebih bisa menuliskannya. Oke, lanjut Pak Rahman. Nah, setelah kita tahu 5W1A datanya sudah kita kumpul, maka kita mempersiapkan tulisan itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita pahami dulu masalahnya. Masalah yang kita mau tulis ini kita harus paham. Kadang waktu saya masih menjadi redaktur pelaksana di sebuah koran, kadang wartawan ini tidak tahu, setelah dia tulis hanya dia memindahkan wawancara dari mulut narasumber lalu diketik, lalu menjadilah sebuah berita. Ketika ditanya mereka tidak paham apa yang mereka tulis. Dia saja tidak paham, apalagi pembaca. Nah itu yang harus kita betul-betul pahami di situ. Kita harus paham apa masalah yang kita mau tulis. Setelah kita tahu, kita kumpulkan bahan sebanyak mungkin, ya. Bahannya apa? Menyangkut peristiwa yang mau kita tulis, termasuk latar belakangnya, ya. Latar belakangnya misalnya, contoh misalnya ada kecelakaan di Jalan Sudirman misalnya. Lalu ada lagi besoknya. Maka latar belakang itu yang harus ditulis bahwa di daerah itu sering terjadi kecelakaan. Yang dimaksud dengan latar belakang. Maka mengumpulkan banyak bahan sebanyak mungkin. Lalu setelah bahan itu terkumpul, kita pilah, kita klasifikasi dan diseleksi. Karena tidak semua bahan yang sudah hasil wawancara kita dituliskan di dalam sebuah berita itu. Oke, lanjut Pak. Lanjut Pak Rahman. Nah setelah itu, setelah bahan-bahannya semua terkumpul, ketika kita temukan ada ide lain atau ada tema lain yang menarik dari bahan yang hasil wawancara kita berbeda dengan tema umumnya, maka kita bisa buatkan berita tersendiri atau dalam istilah jurnalistik yaitu sidebar, ya. Oke, lanjut Pak Ahmad. Nah, setelah itu semua terkumpul, kita klasifikasi, ya. Kita klasifikasi, lalu disiapkanlah untuk apa berita itu ditulis sebetulnya. Ya, tentu untuk mencerdaskan orang, memberikan informasi, hiburan dan lain-lain. Lalu untuk siapa, ya? Kalau kita kan jelas nanti, ya, untuk apa itu tulis, yaitu untuk memberikan informasi pendidikan kepada guru, kepada peserta didik, kepada orang tua murid misalnya. Untuk siapa? Ya untuk kita semua. Kalau bisa menjawab gitu, ya. Nah, bagaimana memulainya setelah naskahnya semua terkumpul, fotonya, datanya. Nah, kita mulailah membuat berita dengan membuat urutan-urutan logisnya, ya.
mulai dari bagaimana membuat judul, membuat lead-nya, lalu membuat tubuh berita. Nah, biasanya kita menggunakan piramida terbalik. Kenapa menggunakan piramida terbalik? Jadi kita membuat berita unsur yang sangat penting di atas, di lead-nya, nanti bisa kelihatan yang mana lead, yang mana judul. Jadi memperlihatkan unsur di lead-nya yang sangat menarik, lalu ke bawah menarik, kurang menarik, tidak menarik, sampai ke bawah. Jadi kita memulai dengan piramida terbalik. Mengapa dilakukan begitu? Misalnya kalau di koran cetak misalnya sudah membuat berita panjang, maka di bagian bawahnya berpeluang untuk dipotong. Ya, kenapa dipotong? Misalnya ada iklan tiba-tiba masuk, maka di bagian bawahnya harus dibuang. Ya, berbeda. Tapi kalau kita di online, saya kira tidak perlu kita buang kalau ada iklan, karena iklan punya space sendiri. Kemudian tentu tadi sudah dijelaskan, dia harus mengandung unsur-unsur yang paling menarik, ya. Dari 5W1A tadi itu dia harus mengandung unsur yang paling menarik, penting, baru, lalu bersifat khusus, lalu berangsur ke bawah menggambarkan dari penting sampai yang kurang penting. Lanjut Pak Abdurrahman. Terus Pak. Nah, ini saya mau perlihatkan judul berita, bisa kita lihat di itu, judul yang disebut dengan judul itu kepalanya sebetulnya sama dengan manusia. Judul itu adalah kepala, lalu lead itu adalah leher, lalu badan itu adalah badan kita atau kulit kita. Nah, untuk bisa dilihat ini Pemda berhemat 32 miliar, itu adalah judul. Lalu lead-nya bisa kelihatan lead-nya, lalu isi berita. Itu untuk berita cetak, ya. Tapi kalau di online juga seperti itu sebetulnya, walaupun tidak terperinci seperti itu. Oke, lanjut Pak. Nah, setelah semua terkumpul, bahan sudah ada semua, kita mulailah membuat judul, ya. Nah, macam-macam judul, tapi ini hanya standar saja, teori, tergantung selera kita masing-masing. Ya, misalnya, bagaimana sih tips membuat judul? Bisa kita menggunakan pendekatan kontradiktif. Misalnya, sukses di layar kaca, gagal di rumah tangga, itu kontradiktif. Ya, misalnya bisa manis Ronaldo, bisa pahit Messi, itu juga kontradiktif. Misalnya dia berprestasi di kantor tapi berantakan di keluarganya misalnya, itu tidak bisa menjadi judul. Lalu ada pendekatan prediktif dan proyektif, ya. Misalnya diprediksi, misalnya saya mau ambil misalnya judul berita olahraga misalnya PSM akan tumbangkan lawannya, atau misalnya PSM Jumawa ini misalnya. Bisa juga itu menggunakan judul prediktif, ya. Banyak hal. Kemudian pendekatan komparatif bisa juga dipakai, misalnya 8 bulan buat 2 hari misalnya. Bisa juga misalnya 100 orang berebut 1 tiket kereta api. Itu juga judul-judul yang menarik. Tetapi sekali lagi Ibu Bapak, itu hanya standar saja. Tapi kalau kita memiliki judul sendiri juga menarik untuk itu. Jadi kalau saya kembali lagi ke masing-masing penulis, ya, tergantung gaya dan karakter dia untuk menulis. Lanjut Pak Aman. Nah, judul berita harus ringkas, ya. Idealnya 3-5 kata atau maksimal 7 kata. Yang mencerminkan isi tentu harus menarik. Sebaiknya menggunakan kalimat aktif yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Contoh misalnya, Gubernur Sulsel membuka diklat dasar jurnalistik misalnya. Itu sudah kelihatan subjek dan predikat dan objeknya. Jadi tidak perlu
tidak boleh berpanjang-panjang. Nah, banyak juga media judulnya panjang sekali ya. Ketika judulnya panjang sekali, kadang-kadang orang hanya membaca judul, tidak mau lagi membaca isi. Oke, lanjut Pak. Nah, setelah judul kita mau membuat link. Ini yang susah ini, yang di kalangan wartawan sulit untuk membuat lead. Nah, orang biasanya ketika dia gagal membuat lead, maka biasanya gagal melanjutkan tulisannya. Ya, jadi lead itu atau disebut dengan teras berita, yaitu alinea atau paragraf pertama dari naskah berita setelah judul. Ya, teras berita sebaiknya tidak lebih dari 30 sampai 35 kata atau cukup 3 baris ketikan. Ya. Kemudian cara menyusunnya yaitu mengandung unsur 5W 1H. Ya, sebaiknya begitu. Tetapi ada juga orang yang tidak melakukan itu. Ya, dia hanya menempatkan unsur U-nya dengan word-nya di awal kalimat. Sedangkan unsur when dan where dia berada di akhir kalimat. Sedangkan unsur Y dan ho ditempatkan di dalam body berita. Jadi saya kira tergantung gaya dan selera kita. Tidak perlu kaku sebetulnya untuk membuat sebuah lead. Contoh misalnya saya kasih contoh untuk membuat lead misalnya Iggy Sulsel dan Iggy Sultra bekerja sama dengan Iggy Sulsel membuat menggelar pelatihan jurnalistik tingkat dasar Ahad 30 Januari tahun 2022. Titik. Selesai sampai di situ. Selain itu Iggy Sulsel dan Iggy Sultra juga meluncurkan website resmi untuk meningkatkan atau untuk memulihkan literasi baca di kedua daerah. Bisa juga seperti itu. Jadi tidak perlu panjang-panjang membuat lead-nya, cukup pendek saja. Titik koma harus diperhatikan. Saya selalu dikasih tahu sama guru menulis saya dulu waktu masih bekerja di koran, buatlah pembaca itu tersenyum dengan memperhatikan titik koma, karena kalau tidak ada titik komanya, orang yang kena penyakit sistem pernafasan akan sulit membaca tulisan kita. Jadi harus diperhatikan titik komanya. Oke, lanjut Pak. Nah, setelah itu semua terkumpul, nah kira-kira ini saya ambil model di koran ya, kalau orang menulis. Yang pertama dulu melalui ide dulu, dari organisasi, dikumpulkan fakta, kita berdiskusi dulu, informasinya apa. Setelah itu wartawan ke lapangan berikut, kemudian setelah itu kembali rapat lagi, lalu ditentukan lead-nya, ya, lalu ditentukan di mana ditempatkan halamannya. Setelah itu baru kita menulis. Tetapi saya kira tidak sedetail begitu untuk kita nanti. Kita cukup nanti kalau ada kegiatan di daerah masing-masing, misalnya ada pelatihan webinar, cukup dibuat, tapi dia kurang lengkap sih, cukup dibuat seperti narasi yang dibuat di flyernya, tapi ditambahin lagi unsur-unsur yang menarik, yaitu unsur bagaimana dan mengapanya. Karena di flyer saya lihat hanya sebagian besar hanya mengandung unsur apa, di mana, kapan, dan apa tujuan kegiatan itu. Jadi nanti selanjutnya dibuatkan unsur bagaimana dan mengapanya. Untuk tahap awal mungkin untuk di Sulsel beritanya tahap awal untuk pengembangan web mungkin lari ke saya dulu, nanti diedit, saya kirimkan ke ketua dan wakil ketuanya nanti kalau sudah bilang oke, baru kita publish. Saya kira begitu. Silakan Pak Rahman, kayaknya terakhir untuk ini.
Kemudian ada lanjut. Nah setelah semuanya selesai nih, semua berita naskahnya sudah selesai, ada yang paling penting yang harus kita lakukan sebagai seorang wartawan atau penulis. Yang pertama, memastikan berita itu tidak membawa kita ke penjara, ya, karena wartawan itu atau penulis itu diancam beberapa undang-undang, masuk KUHP, undang-undang ITE, dan undang-undang pers. Itu ada 3 yang bisa menjerat wartawan ketika dia membuat berita tanpa memperhatikan kode etik jurnalistik. Ya, contoh yang paling simpel, saya tidak jelaskan semua karena itu panjang sekali. Jadi wartawan harus menjaga jarak dengan narasumber, terutama narasumber yang berkasus. Ya. Misalnya kita menulis sebuah berita kasus, kita harus berdiri sendiri, harus independen, tidak terpengaruh oleh mereka. Penulis atau wartawan tidak boleh membuat berita demi untuk kepentingan pribadinya, itu di media-media profesional, tidak boleh. Kalau mungkin di media kita kan kita memang medianya untuk pencitraan, ya. Kemudian yang kedua, wartawan atau penulis tidak boleh subjektif terhadap sebuah peristiwa. Ya, mereka harus menulis peristiwa itu secara objektif atau mengadvokasi sesuatu yang dituliskan dengan fakta dan data yang benar sesuai yang ditemukan di lapangan. Kemudian yang kedua harus berimbang, atau kami istilahnya sebut cover both side, ya, yaitu mencantumkan komentar, tanggapan dari semua pihak yang terlibat dalam peristiwa itu. Misalnya ada berita soal penangkapan orang-orang tertentu, lalu orang-orang itu keluarganya disebut, orang lain disebut. Sebelum ditulis berita, orang-orang yang ada di dalam berita itu harus dimintai tanggapannya atau dimintai komentarnya. Akhirnya itu untuk etika menulis beritanya. Silakan Pak Rahman. Saya kira itu untuk teknik-teknik dasar untuk membuat sebuah tulisan, yaitu 5W 1H, itu yang paling standar. Kemudian ada impact, lalu ada 3W. Kalau bisa kita lanjutkan sampai ke situ juga sudah luar biasa. Saya kira demikian untuk teknik jurnalistik dasar. Bapak Ibu, kalau materi ini biasanya 1 semester di mahasiswa jurusan jurnalistik. Terima kasih Pak Rahman. Saya kembalikan ke Pak Rahman. Ya. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Ada pertanyaan bisa ditujukan langsung, bisa sambil raise hand ya Bapak dan Ibu. Atau oh ya, ini sudah bisa share screen Pak Hairil ya? Iya sudah Pak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Pak, saya lanjut ini sedikit karena tadi bagaimana dasar-dasar jurnalistik, lalu sekarang teman-teman juga harus paham bagaimana sih jurnalistik online. Karena itu tadi yang saya sampaikan adalah jurnalistik secara umum, sementara kita nanti akan bergelut di jurnalistik online. Saya hanya mau sampaikan singkat saja Bapak Ibu. Jadi jurnalistik online itu kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, menerbitkan berita melalui internet
internet, ya itu untuk definisinya. Nah, yang kedua dia memiliki karakter, ya. Karakternya dia real time. Maksudnya real time berita dipublikasikan sesaat setelah kejadian ataupun sedang berlangsung. Bahkan sekarang Ibu orang sudah bisa langsung live di media sosial menggunakan Facebook saat ada kejadian. Cuma ada kelemahannya, tidak bisa mereka melakukan konfirmasi, ya. Ada peristiwa sekedar menyampaikan saja. Yang kedua, dia memiliki unsur multimedia, ya. Selain foto, ada juga berita online yang menampilkan video sebagai pelengkap jurnalistik. Saya waktu itu kali ini materinya sudah selesai. Kemudian media online juga harus interaktif, ya. Ada tautan, ya. Ada laman tertentu, menyediakan komentar serta validitas berbagai media sosial. Nanti kita bisa bagi link-linknya berita kita di WA, di Facebook, di Twitter, atau di halaman Facebook sudah bisa, ya. Itulah sangat interaktif. Kemudian kelebihannya dia sangat cepat, ya. Cepat setelah diunggah orang langsung melihatnya. Ya, kemudian dia fleksibel, bisa terbit kapan dan di mana saja, tidak ada jaringan internet. Kemudian memiliki kapasitas lebih besar, ya. Laman atau situs yang mumpuni, ya. Mampu menampung berita yang banyak. Seperti hari ini tuh sudah ada mungkin 5, ya. Saya sempat buat konten, kalau itu konten lama saya kasih kembali supaya ada dilihat saat kita launching, ya. Kemudian jangkauannya sangat luas, ya. Bisa diakses di mana-mana, ya. Walaupun kita tapi ini Pak Bahar mungkin bisa menjelaskan, kita pakai .org.id, ya. Ada juga domain.com, ada juga .id, ada juga .com, macam-macam, ya. Kita sudah ada, tinggal kita mau kembangkan. Kemudian terorganisir. Semua data berita tersimpan, ya. Tersimpan dalam sebuah perangkat atau menjadi dia hosting, dan ada fasilitas pencatatan, ya. Nah, selain kelebihan, dia memiliki kekurangan. Ya, apa kekurangan di berita online? Yaitu kurang akurat. Kenapa kurang akurat? Karena dia selalu mengatakan kecepatan. Tidak banyak waktu yang digunakan untuk melakukan koreksi terhadap berita itu. Baik misalnya salah ketik, nama orang, ya kadang salah ketik. Nah, nanti karena kita beritanya juga tidak terlalu detail, maka akurasi perlu didapatkan. Nah, ini salah tulis dan misalnya, ya. Nah, efeknya ini dari tadi itu bisa menurunkan minat membaca, ya, terutama buku, majalah, dan koran. Karena semua layanan sudah ada di dalam genggaman. Itu ada di website. Nah, bagaimana bahasanya dalam menulis berita online? Yang pertama harus ringkas, ya. Dia tidak boleh terlalu panjang. Menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata kerja yang kuat, dilengkapi dengan tautan pendukung, teks, tabel, huruf miring, kata dan lain-lain, dan kemudian mudah dibaca. Ya. Kemudian yang terakhir, untuk membuat berita online, data, fakta harus betul-betul akurat. Ya. Hindari sumber yang tidak jelas, ya. Memperhatikan kaidah hukum. Ini yang saya maksud tadi, harus memperhatikan kode etik jurnalistik. Kalau ada berita kasus, harus lapor website. Tidak boleh, karena media tidak boleh menjadi hakim, tidak boleh menghakimi orang bersalah sekalipun, tidak boleh dihakimi oleh media. Berbeda dengan sekarang banyak sekali media yang belum bersalah seolah-olah dibuat sudah bersalah. Padahal yang bisa menetapkan orang bersalah adalah pengadilan, hakim.
Kemudian mempertimbangkan dampaknya. Tadi saya sudah jelaskan, harus mempertimbangkan dampaknya berita yang ditulis. Kalau memberikan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan pendidikan, maka sebaiknya dihindari. Kemudian menyampaikan rahasia secara seleksi maksudnya bahwa ada hal-hal yang menyangkut rahasia negara itu tidak boleh dibahas. Ya. Kemudian tidak menyerang orang lain menggunakan media. Yang terakhir, menghindari konflik kepentingan. Saya kira begitu Pak. Sebetulnya masih ada materi satu, mungkin waktu, yaitu bagaimana membuat fotonya. Tapi mungkin waktunya sangat terbatas. Saya kira itu saya kembalikan ke Pak Rahman. Mungkin bebas kalau teman-teman ingin berinteraktif. Baik, terima kasih Pak Hairil berkaitan dengan penjelasan tambahan bagaimana untuk menulis berita online ya. Saya lihat tadi ada yang sempat raise hand. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin mengkonfirmasi atau bertanya. Mari kita berdiskusi Bapak dan Ibu. Halo, bagaimana Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Nampaknya sudah jelas semua ini Pak Hairil. Nah mungkin kalau tidak ada, yang memulainya itu susah Pak Rahman. Nulis berita itu dimulainya. Jadi terkadang kita teorinya seperti itu, tapi setelah bahan terkumpul memulainya susah. Nah bagaimana caranya supaya bisa menulis? Saya mau berbagi tips. Kalau ketika bahan sudah ada, apa yang ada di kepala diketik saja. Ketik saja tuh apa ceritanya itu selesai. Nanti selesai ceritanya kembali melakukan editing. Jadi saat pertama kita gunakan otak kanan, nanti pada saat editing kita gunakan otak kiri. Jadi, mengalir saja dulu, nanti di akhir baru kita perbaiki. Saya kira begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tipsnya, karena tipsnya adalah ditulis saja dulu ya, apa yang muncul di kepala ditulis. Nanti proses editingnya belakangan. Kira-kira begitu Pak Hairil ya? Iya betul Pak. Oke. Baik Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan pada sesi kita hari ini, mungkin sudah ya 4:30 di waktu Indonesia Tengah ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hairil yang telah mengawali sesi kita di hari ini berkaitan dengan strike news ya, baik yang umum maupun yang online. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hairil. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan pada penyelenggaraan kegiatan kita di siang hingga sore hari ini. Mari kita menutup kegiatan kita dan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Selanjutnya acara ini saya kembalikan ke Pak Bahar, ke Pak Baharudin atau ke Ibu Fajriani. Ya, baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Hairil, Pak Abdul Rahman, luar biasa. Saya menyimak tadi dari awal meskipun penyampaian audio tidak begitu jelas, tapi paling tidak poin-poin bisa kami dapatkan. Soft file barangkali bisa di-share kepada kami Pak Abdul Rahman biar kami siapkan di Teams-nya, karena sampai saat ini kami baru melihat ini ada 100 lebih peserta yang mendaftar. Mudah-mudahan bisa kita organisir baik di kelas Teams dan kita bisa siapkan aplikasinya, soft file-nya di aplikasi Teams-nya di channel pelatihan ini. Baik. Oke, rekan-rekan peserta yang kami hormati, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya, dan juga masih ada Ibu Ketua Wilayah IGI Sulawesi Selatan. Barangkali saya perlu menyampaikan kepada seluruh peserta, ini aktivitas ini ada rekaman ya, ada rekaman
di kelas Teams maupun di YouTube streaming channel IGI Sultra itu sudah live streaming sejak tadi, dan ini insya Allah bisa kami bagi linknya di grup kolaborasi. Jangan lupa untuk nanti kami juga akan membagikan informasi akunnya langsung ke grup kolaborasi saja ya. Teman-teman nanti termasuk Pak Hairil selaku pelatih dalam kegiatan ini, nanti Pak Hairil bisa mengambil akunnya dari kami dan sekaligus mengeset penugasan termasuk jurnal penilaiannya ya, untuk kemampuan menulis berita di sesi training ini. Demikian yang bisa kami sampaikan Pak Rahman. Barangkali kalau ada yang mau disampaikan dari teman-teman lain dari baik dari Sultra maupun dari Sulsel, disilakan. Mungkin bisa diinformasikan jadwal untuk kegiatan besok apakah sama dengan hari ini atau bagaimana, karena saya tidak melihat rundown kegiatan di grup. Ya, untuk rundown kegiatan besok nanti akan berlangsung di malam hari ya, teman-teman. Jadi pukul 19.30 malam waktu Indonesia Tengah nanti kita bersama-sama lagi di room meeting yang sama, dan kita akan mengikuti pemaparan materi. Mungkin Pak Hairil besok malam masih bersedia Pak Hairil ya waktunya ya untuk penyampaian materi. Pak, halo? Iya Pak, siap. Bisa ya Pak ya, besok malam ya, materi lanjutan dari sesi pelatihan ini atau bagaimana Pak? Bisa Pak, bisa Pak. Iya, ini kan direncanakan ada tiga hari kegiatannya ya. Apakah perlu komunikasi mungkin Pak Hairil dengan Pak Jamil Ade dari Sultra untuk terkait penyampaian materi, atau bagaimana ini untuk mengkomunikasikan mungkin part mana yang menjadi bagiannya Pak Hairil dan bagian mana menjadi perannya Pak Jamil, atau barangkali karena di sini saya mengundang Pak Hairil lebih bukan lebih pintar, saya kira ada manusia yang lebih pintar dari yang lainnya. Yang penting kita artinya mau berbagi dan mau belajar, tapi secara pengalaman barangkali Pak Hairil bisa lead dalam hal pelatihan ini. Jadi mungkin bisa secara otomatis saya jadikan teacher ya di dalam kelas Teams-nya Pak Hairil dengan Pak Jamil Ade, tanpa Pak Jamil Ade tampil di sesi webinar atau bagaimana? Kalau memang harus tampil Pak Jamil Ade, nanti insya Allah saya akan komunikasikan biar juga ada peran beliau untuk bisa menyampaikan materi yang terkait dengan pelatihan menulis berita ini. Yang terpenting jangan overlapping, maksudnya. Jadi komunikasinya biar bisa berbagi topik, kira-kira topik apa yang akan dibahas gitu. Bagaimana Pak Hairil? Oke, sebenarnya tadi itu Pak materinya umum semua Pak. Mungkin besok malam saya baru mau kita masuk ke teknisnya. Dari mana menulisnya? Tadi kan teorinya kita secara umum saya gambarkan, sudah digambarkan semua. Nah, mungkin bagaimana praktik menulisnya untuk malam nanti. Oh iya. Mungkin kita fokus di 5W1H itu. Lalu mungkin materi yang belum itu Pak, kalau untuk di web masih ada 2 belum, yaitu bahasa jurnalistik sama foto jurnalistik.
Oke. Iya, karena di web kita tidak mungkin kita memuat misalnya foto pengantin, foto apa, tapi lebih ke foto jurnalistik, kegiatan-kegiatan teman-teman. Mungkin Pak Jamil bisa menyampaikan di mana misalnya foto misalnya atau bahasa jurnalistik. Atau kita, karena saya mau praktik, kalau saya Pak lebih bagus kita praktik bagaimana menulis struct news. Ya, mungkin 10 paragraf. Iya. Saya sepakat bahwa kita fokus ke praktek straight news dulu. Iya. Teori penting, tapi lebih dari itu saya mengharapkan ada output pelatihannya adalah berupa karya teman-teman dalam menulis berita seperti itu. Mungkin tepat bahwa sesuai dengan kebutuhan, barangkali kita langsung pada tips triknya bagaimana menulis straight news ya, begitu Pak Hairil ya? Iya Pak, betul. Ya, nanti saya akan komunikasikan juga dengan Pak Jamil Ade biar nanti ini saya kira nggak apa-apa bisa langsung bincang-bincang mungkin di tag saja namanya di grup kolaborasi Pak atau gimana Pak? Oke. Nanti saya bicara lewat telepon lebih bagus Pak. Baik. Ya, terima kasih. Kalau begitu kita cukupkan dulu sore hari ini ya, teman-teman.